Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasulihil karim. Ayuhal hadirin, para ustadz di Mushola Al-Fatih rahimakumullah. Segala puji patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia dan rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah telah dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ini adalah satu karunia yang luar biasa. Kita masih bisa menikmati Ramadan. Ya, usia saya sudah 50 tahun, alhamdulillah sampai saat ini adalah Ramadan yang ke-50 insyaallah. Dan para ustadz juga patut bersyukur ya, karena ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kemuliaan. Maka jangan sampai sedetik pun yang ada di bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang bermaksiat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para alim ulama, hingga kita mengenal Islam. Ya, dengan perjuangan beliau, kita mudah-mudahan bisa dihimpun bersama beliau di yaumul akhirat kelak. Karena asbab beliaulah kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal iman yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Wa qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala fi akhiril ayat, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallah. Hadirin sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengutip kepada ayat tadi, ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, agar mereka merasakan dari azab yang Allah berikan, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah.
Nah, ini adalah satu peringatan yang harus kita resapi, yang harus kita renungi. Jika kita melihat bangsa ini benar-benar berada di dalam kerusakan yang luar biasa. Kita bisa melihat dari kerusakan alam yang ada, baik di daratan maupun di lautan. Hutan-hutan dan alam lainnya. Dan kita juga bisa merasakan kerusakan secara sosial. Kita bisa melihat bagaimana para pejabat itu sekarang ini sudah sedemikian masifnya untuk korupsi. Korupsi tidak tanggung-tanggung sampai triliunan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jika kita mengaca kepada itu, maka ini adalah kebejatan moral yang terjadi pada pejabat atau aparat pemerintah kita. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kerusakan yang ada berupa hutang yang menggunung. Kita bisa melihat terakhir yang saya dapatkan bahwasanya hutang di Indonesia ini di angka 8.000 triliun. Itu artinya kita sedang terjerat riba. Karena hutang ini adalah hutang pinjaman ke negara asing dan asing. Sehingga dengan jeratan hutang ini, maka bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bahwasanya Indonesia ini akan digadaikan kepada bangsa si penghutang. Ini adalah satu dosa jariah. Dosa jariah yang harus kita tanggung. Maka ini adalah satu ironi yang jelas-jelas sebuah kemunduran, sebuah kehancuran yang sistematik. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kerusakan bangsa ini dari moral, dari moral dan etika yang terjadi pada generasi muda. Kita bisa melihat bagaimana LGBT sudah sedemikian merasuk di tiap-tiap kota. Bukan hanya di kota provinsi saja, bahkan di kota-kota kabupaten pun kita bisa melihat bagaimana komunitas-komunitas LGBT yang sedemikian beraninya menampakkan walaupun hanya sebatas komunitas. Akan tetapi dampak kerusakannya ini bisa menulari kepada anak-anak kita. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa merasakan sebuah bencana yang kita rasakan, yang mana APBN yang didapat oleh pemerintah Indonesia ini itu adalah hasilnya dari pajak. Yang mana kita tahu bahwasanya tidak ada di dalam ajaran Islam ini yang namanya pajak, kecuali dalam kondisi insidental, kondisi darurat. Itu pun diberlakukan saat daulah Islam berlaku, saat daulah Islam berkuasa. Nah, jadi pajak ini menjadikan satu-satunya andalan yang dimiliki oleh pemerintah. Ini adalah satu ironi, satu ironi yang sangat disesalkan sekali. Yang mana kita bisa lihat dan kita telah tahu bahwasanya Indonesia ini adalah negeri yang melimpah ruah kekayaannya, baik di atas bumi maupun di dalam bumi, baik di perairan. Itu adalah sesuatu yang mengenaskan. Harusnya kekayaan Indonesia ini terutama tambang emas yang ada di Papua, kemudian gas, nikel, batu bara, itu harusnya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya demi untuk kemakmuran umat dan bangsa ini. Nah, jika kita mengutip kepada ayat yang tadi, surah Ar-Rum ayat 41, maka ini adalah satu azab yang Allah berikan kepada kita, kepada pemerintah kita, gitu. Yang mana ini harusnya pemerintah, pejabat, dan kita semua juga harus introspeksi.
Bagaimana agar supaya kita bisa kembali ke jalan Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah, kembali kepada syariat Allah. Karena kita yakin bahwasanya dengan khilafah dan dengan syariat Allah, maka semuanya ini bisa dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Karena di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, bahwasanya air, udara, padang rumput, itu semuanya adalah milik umum yang digunakan untuk kesejahteraan umat dan bangsa ini. Akan tetapi pada kenyataannya itu semua dikelola dengan tata kelola yang salah. Semuanya dikapitaliskan, ya, semuanya diperdagangkan, semuanya dieksploitasi, hanya dimiliki oleh segelintir orang, yaitu orang-orang yang memiliki modal yang luar biasa besar. Hadirin sidang sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana agar supaya kita bisa lepas dari situasi dan kondisi tersebut itu? Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada thariqah dan fikrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah jelas-jelas nyata memberikan satu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa melihat sejarah selama 13 abad. Kejayaan Islam sudah sedemikian gemilang, ya. Kesejahteraan sudah sedemikian dirasakan oleh umat Islam dalam kurun waktu 13 abad. Dan ini adalah saatnya kita kembali kepada syariat Allah. Kita kembali kepada Islam kafah. Kita kembali agar supaya daulah Islam, ya, tegak di muka bumi ini. Agar supaya kita ini hidup di dalam keberkahan. Apalah artinya kehidupan kita apabila kita tidak berkah di dalam kehidupan ini? Tata kelola negara ini tidaklah berkah. Karena sistemnya sistem liberal, sistemnya adalah sistem kapitalis, sistemnya sistem sekuleris, dan sistemnya adalah sistem demokrasi yang itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kehancuran yang ada, ya. Bapak moyangnya demokrasi Amerika sekarang sedang berada di ambang kehancuran. Begitu juga dengan Eropa. Maka tidak lain dan tidak bukan kita harus memperjuangkan, ya. Kita harus menggalang persatuan, ya. Semua firqah harus bersatu, berada di dalam naungan Islam kafah, di dalam naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Hadirin sidang salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keberkahan tidak ada di muka bumi ini, maka Imam Al-Qurtubi menukilkan sebuah hadis yang bunyinya Al-fasadu nuksonul barokati, ya. Nuksonul barokati li'amalil ibadi kay yatubu. Kerusakan atau fasad adalah berkurangnya keberkahan di muka bumi ini, di dalam diri kita ini, di masyarakat ini. Maka dengan berkurangnya keberkahan, maka diharapkan kay yatubu, agar supaya orang-orang beriman ini bertaubat kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagaimana agar supaya kita bisa terbebas dari dosa jariah yang sudah sedemikian rupa banyaknya, sudah sedemikian rupa masifnya di tengah-tengah kita? Maka satu-satunya cara itu adalah kita berdakwah di jalan Allah. Kita sampaikan dakwah ini, kita sampaikan dakwah Islam kafah ini, kita ajak elemen-elemen masyarakat, individu, keluarga, masyarakat, agar supaya sama-sama memperjuangkan daulah Islam, agar sama-sama memperjuangkan agar supaya syariat Islam ini bisa kita perjuangkan, bisa kita tegakkan. Insya Allah dengan kita ikut berdakwah, maka kita akan terbebas, insya Allah terbebas dari dosa jariah. Seperti yang
Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah kirimkan, Allah turunkan, Allah jadikan kita agar supaya kita mengajak orang-orang kepada Islam, agar supaya mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Demikianlah para ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistiqomahan di dalam dakwah. Semoga kita bisa mengajak orang-orang agar supaya sama-sama memperjuangkan Islam kafah, sehingga daulah Islamnya, sehingga khilafah bisa tegak di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.